Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elveni Juliana Sairwinata di kelas D Prodi HES, nomor NIM 2302021110104. Akan menjelaskan PPT mengenai studi Al-Quran dan hadis. Jadi bahwasanya Al-Quran itu secara lugatan ad-dumu atau pengumpulan. Jadi perkumpulan, jam'u adalah, jadi Al-Quran itu adalah kumpulan-kumpulan dari surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara istilah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan di sana terdapat hukum-hukum akidah serta muamalah. Jadi ada hukum yang itu hukum tentang akidah, keyakinan kita sebagai seorang muslim, juga tentang membahas bagaimana kita bermuamalah kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah kepada manusia. Bermuamalah itu seperti hal keseharian kita yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian Al-Quran juga memiliki beberapa makna banyak sekali, seperti Al-Furqan, Alkitab, dan sebagainya. Kenapa juga dinamakan Al-Furqan, Alkitab? Karena Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan nabinya. Di sana terdapat ketenangan hati kita sebagai seorang muslim. Kemudian juga membawa berita gembira, yaitu seperti mengajak manusia ke dalam kebaikan juga. Kemudian juga memberikan petunjuk kepada manusia di mana jalan terbenar itu. Kemudian juga Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau secara perlahan atau bertahap, tidak secara langsung. Jadi Al-Quran itu pertama itu Allah, kemudian ke Nabi Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat. Nah, seperti itu, dan sampai kepada kita. Gimana cara kok bisa sih sampai ke kita? Nah, itu ada zamannya dulu, di zaman Rasulullah, para sahabat dilarang untuk menulis hadis. Jadi yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Kenapa? Takutnya Al-Quran itu nanti bercampur dengan hadis. Makanya para sahabat itu lebih ke intelektual, mereka cepat hafalannya. Karena bahasa Arab sesungguhnya kan bahasa Arab itu maksudnya tidak menulis dan tidak membaca, mereka menghafalkan seperti itu. Jadi mereka menghafalkan hadis-hadis tersebut, tapi mereka menulis Al-Quran agar tidak ada tercampurnya Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian di zaman Abu Bakar meminta para sahabat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis. Nah, ditulis nih. Kemudian di zaman Utsman itu ada kodifikasi Al-Quran, yaitu dengan cara minta para sahabat yang dulu udah terkumpul nih Al-Quran dikodifikasi, dijadiin satu bahasa dan satu lahjah atau logatnya sama. Al-Quran itu bahasa Arab, sampai ke kita bahasa Arab dan lahjahnya itu lahjah Arab, seperti itu. Di zaman Utsman kemudian dikodifikasi jadi satu. Karena apa? Takutnya nanti ada perbedaan di antara umat Islam, misalkan Al-Quran ini yang benar, Al-Quran ini yang benar. Nah, agar sama, mereka jadikan satu, biar ini loh, jadi panutannya hanya satu gitu. Jadi Al-Quran yang menurut Al-Quran yang sekarang kita baca itu Al-Quran Utsmani yang udah dikodifikasi oleh khalifah kita Utsman. Kemudian Al-Quran yang lainnya itu dibakar. Agar apa? Biar tidak ada penyelewengan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ada namanya hadis. Gimana sih sejarahnya hadis? Jadi hadis itu ada hadis kudus, hadis yang dari Allah. Itu hadis apa namanya? Pokoknya hadis itu dah. Nah, jadi hadis itu merupakan
penjelas dari Al-Quran. Misalkan nih tentang sholat kan di Al-Quran cuma dijelaskan aqimis sholah, nggak dijelaskan secara terperinci gimana sih tuh sholat gitu, nggak ada kan. Kayak makanya hadis itu menjelaskan kayak seperti hadisnya Rasulullah, dia tadi dicontohkan secara fi'lan kaulan gitu, fi'lan kaulan dan takrir. Fi'lan itu kita mencontoh Rasulullah dari perbuatan beliau, fi'lan seperti sholat nih, kaulan dari perkataan beliau, jadi ya seperti perkataan yang baik gitu. Dan takriron yang sering dilakukan oleh Rasulullah itu yang menjadi patokan kita. Nah, kemudian hadis juga ada namanya matan, sanad gitu. Ada hadis itu yang doaif. Kenapa bisa doaif, bisa sahih itu karena ada kodifikasi seperti hadis sahih nih ya, karena hadis tersebut tidak ada cacatnya, tidak ada cacat dalam sanadnya, tidak ada cacat dalam matannya. Tapi kalau hadis doif itu biasanya karena doif di sanadnya atau ada salah satu periwayat yang berbohong atau apa, itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian juga hadis ini juga lebih memperjelas tentang Al-Quran kan. Kemudian hadis juga merupakan salah satu mukjizat. Nah, itu yang hadis dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini merupakan hadis yang dari Allah. Kenapa nggak dijadiin satu sama Al-Quran gitu kan? Pastinya hadis qudsi ini dari Allah, tapi kosakatanya apa pengarangnya atau referensinya dari Allah, tapi untuk kalimatnya dari Rasulullah gitu. Jadi kalau Al-Quran benar-benar dari Allahnya langsung gitu, dari Allah secara kalam dan maknanya. Tapi kalau yang si hadis tidak. Kalau hadis itu cuma kalau hadis itu dari Allah ke Nabi Muhammad, tapi pakai kalamnya Arab gitu. Seperti itu sejarah dan itunya secara singkatnya. Assalamualaikum.